Kristiani semuanya. Ini adalah tugas saya. Tugas saya. Di sini saya menggambar sebuah lilin. Nah, mungkin teman-teman semua pikir apa hubungan lilin dengan kekristenan? Nah, teman-teman, sebelumnya di dalam Alkitab memang tidak ada dikatakan tentang lilin. Tidak ada satupun ayat yang menceritakan tentang lilin. Tapi lilin ini di era modern ini itu sering digunakan sebagai alat untuk membantu penerangan pada manusia. Jadi sejarah lilin ini memang baru dibuat pada abad ke-18 dan abad ke-19. Jadi di situ baru dibentuklah lilin. Sedangkan di Indonesia sendiri itu lilin itu baru ada mesin pembuat lilin itu pada tahun 1920. Jadi memang lilin ini tuh adalah benda yang udah pada zaman modern ya. Kemudian lilin ini juga itu berfungsi untuk membantu penerangan ya teman-teman. Sedangkan di Alkitab itu belum ada lilin, tapi di dalam Alkitab sendiri lilin ini dikaitkan dengan simbol terang dan pelita. Terang dan cahaya, maaf teman-teman. Terang dan cahaya. Nah, kenapa saya ambil gambarnya lilin? Selain lilin ini simpel dan gampang digambar ya, ternyata lilin ini jika kita kuak dan kita kaitkan dengan Alkitab, banyak teman-teman yang berkaitannya. Contohnya, lilin tadi itu dia berkaitan dengan terang dan cahaya. Dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16 itu dikatakan kamu adalah terang dunia. Izinnya untuk melihat catatan teman-teman. Matius 5 ayat 14 sampai 16 itu berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah, teman-teman, jadi gambar lilin yang saya gambar di sini itu menggambarkan kita sebagai terang dunia gitu. Jadi tadi nampakkan aku arsir-arsir itu jadi dia gelap semua, dan gambar yang aku arsir-arsir itu yang hitam-hitam itu tuh mereferensikan dunia ini. Jadi dunia ini. Terus lilin itu sebagai cahaya itu mereferensikan diri kita sendiri sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen itu dimanapun kita berada itu hendaknya itu kita ngasih terang. Artinya ya kayak kita itu mencerminkan sifat Kristus gitu. Jadi kita dimanapun kita berada itu kita itu bisa dikenal orang, oh ini anak-anak Kristen nih. Jadi dalam mana kita berdiri, misalnya kita berada di suatu daerah, nah saat kita ada di situ orang itu langsung kenal ini Kristen nih. Jadi kayak gitu, kayak kita menunjukkan identitas kita sebagai Kristen. Terus teman-teman, selain lilin itu di dalam Alkitab sering diartikan dengan terang dan cahaya, lilin itu juga melambangkan keberadaan Tuhan, keselamatan dan firman Tuhan itu sendiri. Kenapa? Ini berdasarkan dari ayat Alkitab Mazmur 119 ayat 105. Ayat ini berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Juga di dalam Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Nah, jadi ada dikatakan di situ terang dan pelita. Balik lagi ke awal teman-teman, kalau lilin itu dikaitkan dengan terang dan cahaya. Pelita itu kan lampu, jadi itu kayak sinonimnya kali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pelita ya lilin gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Terus lilin ini juga selain bendanya simpel ya kan, dapat di ini, itu juga sekarang di era modern ini bukan hanya untuk terang, yaitu juga udah digunakan sebagai dekorasi, untuk penambah dekorasi. Biasanya nih di Natal tuh banyak pakai lilin kan. Terus juga lilin ini juga bermanfaat sebagai untuk terapi. Untuk biasanya ada beberapa sekarang lilin itu udah dimodifikasi jadi ada aromanya, jadi dia itu bisa untuk terapi. Dan terus itu untuk memberikan ketenangan pada tubuh. Jadi lilin ini juga sebagai satu karya sebenarnya. Nah, tapi karena aku nggak bisa buat lilinnya, aku
buat versi 2 dimensi aja. Nah juga udah aku rasa itu aja sih, tapi semoga kiranya ya teman-teman, kita itu dimanapun kita berada, kita selalu dilindungi Tuhan dan selalu diberkati. Juga kiranya kita itu semakin diberi pengajaran dan diberikan hikmat pengetahuan agar kita itu bisa menjadi anak-anak Allah, dan dimanapun kita berada kita tetap bisa mencerminkan sifat sebagai anak-anak Allah. Terima kasih. Shalom.